Di mana dalilnya bahwa yang disalib itu adalah orang yang benar? Di mana dalilnya? Yang kena hukum salib itu orang yang dikutuk. Pertanyaan saya sama Muni, siapa yang dikutuk di antara dua manusia ini? Yesus atau Yudas? Coba kau jawab. Ya. Ayo, kebohongan dimulai. Silakan. Nah, ya, kebohongan dimulai. Jangan suka nyatut. Jangan suka nyatut ya. Siapa di antara dua manusia ini yang dikutuk? Yesus atau Yudas? Kebohongan dimulai. Silakan. Di situ penyalipan tidak dikatakan dikutuk, tapi kalau yang dijelaskan oleh Paulus bahwa Yesus menggantikan kutuk menjadi kutuk. Bohong lagi. Tapi itu memang kita orang-orang yang sedang terkutuk. Kita memang tidak bisa melihat surga, tidak masuk surga karena kita terkutuk dalam dosa. Makanya manusia cari surga. Nah, ini kan gila kan jadinya. Gila dia. Bohong lagi. Gila dia tuh. Pertanyaan saya, siapa yang dikutuk oleh Elohim? Yesus atau Yudas? Karena di situ dikatakan terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Dia yang mati di atas tiang salib itu yang terkutuk. Pertanyaan saya, siapa yang terkutuk? Yesus atau Yudas? Jawab. Kamu bilang jangan ngomong sendiri, jadi gila. Kebohongan dimulai. Jawab. Kalau ngomong sendiri itu gila, kan begitu kan? Nah itu kau ngomong sendiri, Ditanya apa, dijawab apa? Pertanyaan saya, siapa yang dikutuk oleh Elohim? Yesus atau Yudas? Silakan. Kamu sudah berulang-ulang nanya, gila, nah, tuh. Jadi begini cuma yang dikatakan Yesus menggantikan kutuk kita sebagai kutuk. Makanya disebut terkutuklah yang di kayu salib. Gitu loh sayang. Jangan salah pengertian kita. Jadi yang siapa yang dikutuk? Tapi diganti. Yesus atau Yudas? Tapi kita yang diganti. Kita yang diganti. Jadi yang dikutuk siapa? Yesus atau Yudas? Yesus menggantikan kutuk kita jadi terkutuk kan gitu. Memikul kutuk kita. Tertulis itu kok, Yesus menggantikan kita untuk menebus dosa kita jadi kutuk. Makanya disebut terkutuk lah. Itu loh. Begitu kalimatnya. Sama ini cuma membesar-besarkan yang tidak ada isi. Jadi siapa yang dikutuk? Yesus atau Yudas? Saya bilang Yesus menggantikan kutuk untuk menebus. Enggak ada mengganti. Hei, jangan bohong. Enggak ada mengganti, enggak ada. Jangan bohong. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil di dalam kitabnya orang Yahudi salib itu untuk pengganti. Itu bukan kitabnya Yahudi. Itu bukan kitabnya Yahudi. Di dalam tradisi Yahudi yang dikutuk itu ya pelakunya, bukan pengganti. Di mana tertulis di dalam kitabnya Yahudi bahwa yang dikutuk itu adalah pengganti? Di mana? Jawab. Dia udah gila ini. Jawab. Itu memang dikatakan, dikatakan orang yang kalau tergantung melewati malam nanti disebut terkutuk kan gitu orang-orang. Nah siapa itu? Itu siapa? Itu siapa? Itu yang dikutuk Elohim itu siapa? Yesus atau Yudas? Kan dia kan waktu dulu kan kala perang orang-orang digantung di atas kayu itu kan. Ngaur. Itu ceritanya pertanyaan saya. Pasal berapa Pertanyaan saya jelas. Jangan bicara sendiri. Pertanyaan saya jelas. Kamu tunjukkan di mana dalilnya di kitabnya orang Yahudi bahwa yang disalib itu adalah pengganti. Mana dalilnya? Yesus jangan kau berbohong. Itu artinya Paulus mengambil contoh. Kok jadi Paulus ya? Saya tidak tanya Paulus.
Yang saya tanya, kitabnya orang kan? Yahudi yang Paulus mengatakan yang disalib itu Yahudi adalah pengganti. Ya, di mana dia ngambilnya di mana? Ya kan? Di mana? Paulus mengambil kitab mana? Contoh orang yang terkutuk itu digantung di atas salib itu. Jangan ke situ dulu. Yang kan kita minta itu adalah dalilnya, dalil di dalam kitabnya Yahudi bahwa yang disalib itu adalah pengganti. Mana? Berarti nggak ada. Berarti kamu pembohong. Berarti kamu pembohong. Berarti agamamu diasaskan di atas kebohongan. Iya kan, boleh 3 berarti kali agamamu bohong, 3 hal. ngarang-ngarang cerita. Kan Islam ngajarkan boleh 3. Ya kalau di agamamu seluruh hal. Dalam agamamu seluruh hal. Dalam agamamu seluruh hal boleh-boleh. Saya buktikan di agamamu. Saya buktikan dalam agamamu segala hal boleh bohong. Itu cuma saya buktikan dalam agamamu boleh bohong. Oke. Saya katakan ini saya bacakan samamu. Saya bacakan dalil kalau di dalam agamamu semuanya itu berasal dari kebohongan. Roma 5 nomor 20. Ya, itu kalau bohong. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Sabar, diam. Saya buktikan kalau agamamu itu dibentuk dari seluruh kebohongan. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana ada dusta, di mana ada dosa, harmatia dalam bahasa Yunani, maka di situ bertambah banyak. Di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi kata Paulus, di mana ada dusta, di situ kasih karunia semakin bertambah. 2 Korintus 12 nomor 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban. Diam dulu. Baiklah, aku sendiri bukan merupakan satu beban bagi kamu. Ini ngomong sendiri. Tetapi dalam kelicikanku, aku buktikan samamu kalau agama Kristen itu dibentuk dari kebohongan. Oke? Jangan tuh 2 Korintus 12 16. Iya, dengar. Bukti bahwa dalam agamamu itu semua bohong boleh. 2 Korintus 12 nomor 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan kebohongan. Aku menjerat kamu dengan kebohongan. Jadi agamamu itu didirikan di atas kebohongan. Oke? Paham sampai sana? 1 Korintus 15:15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Tuhan. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak akan dibangkitkan. 1 Korintus 15 nomor 15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Tuhan. Nah, terhadap Tuhan aja berdusta. Agamamu itu berdiri di atas kebohongan. Itu dalilnya. Silakan. Ya, oke. Kita jumpa lagi. Bentar, Bang Harepa. Sebentar, belum ke El Sadai. Bang Harepa. Jaringan saya jelek ya. Iya, agak lelet gitu, enggak? Ya, buka mute-nya. Yuk, silakan. Muslim apa Kristen, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh ya, sebentar dulu ya, biar dijawab dulu semakin. Silakan El Sadai. Oke Bang, bahwasan tadi kusimak bahwa kebohongan kan gitu. Bahwasan gini Bang, yang mengaku bohong kan jujur. Bukan mengaku jujur tetapi bohong. Itu cuma. Dengar nih cuma. Bahwasanya manusia itu tidak ada yang sempurna, maupun nabi maupun rasul tidak ada yang sempurna manusia. Hanya yang sempurna hanya Tuhan, kan gitu. Tuhan nah, Yesus Tuhanmu nggak sempurna. Nggak lama, itu Tuhanmu Yesus nggak sempurna. Jangan dipotong dulu cuma ini. Bahwasanya namanya Tuhan pasti memiliki hati Bang cuma. Apakah dia benar-benar percaya kepada Tuhan? Kan gitu. Apakah dia jujur? Apakah dia merasa jujur tetapi bohong? Kan gitu.
Ya Paulus lah itu, Paulus itu yang mengatakan itu. Jangan potonglah dulu, kan ini kita bernarasi. Kan saya tapi bohong. menyinggung Anda. Ini, gini. Bernarasi tapi bohong. Dengar dulu, Bang. Bernarasi tapi bohong. Artinya itu, Nabi itu pun manusia, Bang Juma. Rasul pun manusia, ya. Artinya itu Tuhan itu menguji hati. Apakah dia merasa jujur tetapi bohong? Kan gitu. Apakah dia merasa bohong tetapi jujur? Kan gitu intinya cuma. Dan yang paling intinya cuma Tuhan itu menguji hati. Apakah di kebohongan adalah jujur? Masalahnya Paulus jujur kalau kalian itu dibohongin. Alamak, ini kan kita udah bilang cuma Paulus itu cuma manusia biasa cuma. Tidak. Iya makanya dia mengaku jujur bahwa dia menjerat kalian dengan kebohongan. Yang menilai itu cuma Tuhan, bukan manusia. Makanya Paulus mengaku aku menjerat kalian dengan kebohongan, dengan tipu-tipu. Kan dia Paulus jujur. yang mengatakan itu. Kan dia jujur Justru karena dia jujurlah sampai kami umat Islam tahu, oh ternyata agama Kristen ini adalah kumpulan orang-orang yang dijerat dengan kebohongan. Ya dengar cuma. Ada manusia yang jujur di dalam kebohongannya. Ada manusia tidak merasa bohong di dalam kejujurannya. Kan gitu. Artinya Paulus jujur kalau Paulus menjerat kalian dengan kebohongan. Apalagi? Kan dia jujur, dia bohong. Itulah namanya jujur cuma. Bukan berarti kebohongannya itu menjadi benar setelah dia jujur. Aneh Anda ini. Nah, setelah dia jujur bahwa agama yang diajarkan itu adalah agama kebohongan, bukan berarti berubah agama kebohongan itu menjadi benar. Dengar ada manusia. Sekarang kalau begini, gantian, saudara. Kalau ada orang jujur telah membunuh seseorang, saya jujur, saya membunuh orang tersebut. Apakah orang itu menjadi hidup karena dia jujur? Ya enggak, kan dia, mampus. Kan dia jujur. Ini kan dia jujur. Ya sekarang dia jujur bahwa dia mengajarkan agama Kristen itu dengan kebohongan. Terus kan agama Kristen ini apa? Bahwasanya dia jujur. Agama Kristen ini bohong atau bukan? Agama Kristen ini kebohongan atau bukan? Lari kemana-mana lah kalau cuma. Di mana kita? Saya kan saya membaca dalil yang ada di dalam kitabmu. Baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan kebohongan. Ini gini cuma, kan dia jujur licik. Artinya tapi orang sudah terlanjur jadi Kristen. Harusnya setelah Paulus itu jujur, kalian keluar dari jerat tipu dayanya. Kan aneh. Aneh dengar cuma ya. Kan sudah bilang dari Paulus jujur. Paulus jujur kalau dia telah menjerat kalian dengan kebohongan. Setelah dia jujur, pertanyaannya sekarang, ente masih mau di dalam jerat kebohongannya atau Anda melepaskan diri? Loh, kan sudah bilang gini. Kami mengikuti Tuhan Yesus, bukan mengikuti Paulus. Lah, kalau ente mengikuti Yesus, ente jadi orang Yahudi. Dan kalau ente bisa jadi orang Yahudi, ente harus masuk ke dalam rahim wanita-wanita Yahudi. Makanya juga gini. Ada Tuhan juga membawa agama. Ya cuma ya dengar ya. Tuhan itu cuma untuk semua manusia yang percaya kepadanya. Gitu. Artinya harus cuma. Kalau Paulus sekarang mengaku kalau dia menjerat kamu dengan tipu daya, kau korbannya. Sekarang kau mau nipu saya juga dengan tipu daya. Oh no, tidak ada jalan untuk itu. Sorry lah ya. Sorry loh. Kan sudah bilang kan Paulus sudah jujur. Kamu sudah dijerat dengan tipu daya. Sekarang kau mau jerat saya dengan tipu daya juga. Oh sorry lah. Kan itu urusanmu juga mau percaya. Kalau mau dia percaya terserah kamu. Ya justru karena urusanku itulah maka saya hadir di sini meluruskan supaya kalian jangan menjerat umat Islam dengan tipu dayamu itu. Siapa yang menjerat kau cuma? Kau aja yang loh. Paulus sendiri mengatakan aku suatu dia katakan gini. Baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Kan dia jujur, dia licik. Dia jujur bahwa dia mengajarkan agamanya dengan kebohongan. Betul. Berarti agamamu agama kebohongan atau kebenaran? Loh,
Kan saya mengikuti Tuhan Yesus, bukan mengikuti Paulus. Masolang generasi. Masolang generasi. Artinya Juma, manusia itu tidak duduk dari dosa. Manusia itu Paulus datang nih. Paulus mengaku, aku menjerat orang-orang Kristen dengan tipu daya, dengan kebohongan. Gitu ya? Iya. Ya jujur bahwa kalian itu adalah orang-orang yang dijerat dengan tipu daya. Artinya dia jujur cuma kan gitu, dia jujur gitu. Dengan ada manusia cuma tidak mau jujur. Itulah saudara, kenapa Yesus mengatakan bahwa korban Paulus itu 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Diterangkan Yesus dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang non-Yahudi untuk menjadi pengikut agamamu. Lalu setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sudah jadi orang neraka, ditambah lagi 2 kali lebih jahat. Inilah buktinya. Sudah tahu bahwa Paulus menjerat dengan tipu daya, tapi merasa enggak merasa dirugikan, malah bangga gitu loh. Dengan gitu malah bangga gitu loh. Alamak, bangga dia. Bangga. Ini kamu nggak waras berarti. Alamak. Ini benar kata Al-Quran ini. Summum bukmun umyum la yarji'un. Mereka matanya itu sudah buta, kupingnya sudah tuli. Jelas-jelas Paulus mengatakan, aku menjerat kalian dengan kebohongan, dengan tipu daya, dengan kelicikan. Anda sudah tahu itu, Anda sudah paham itu. Kenapa Anda masih mau hidup di dalam kelompok yang dijerat dengan tipu daya? Lu bisa tanggapi? Saya kasih analogi dulu. Saya kasih dulu analogi. Habis itu Anda bicara. Ya. Jadi ada orang memberikan Anda racun, tetapi racun itu dibungkus dengan es krim. Anda dikasih loh. Anda dikasih. Kata yang kasih Anda, es krim itu dimakan jarak 3 bulan, 3 tahun paling lama es krim itu akan bekerja dan orang itu mati. Nah, orang yang memberikan es krim itu jujur bahwa aku telah memberikan racun kepada El Shaddai. Kalau dia tidak berhenti makan racun itu, dia akan mati dalam waktu 3 tahun. Anda sudah tahu itu. Orang itu sudah jujur. Kalau yang Anda dikasih itu racun, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Tetap memakan racun itu atau memuntahkannya, mencari obat agar racun itu mati bisa di dalam tubuh Anda. Apa yang Anda lakukan? Hanya tertawa gitu. Oke, bisa tanggapi cuma ya. Silakan. Namanya cuma kalau orang jujur cuma pasti jangan sudah dibikinlah racun. Itu sudah aku bilang racun. Ini Paulus jujur. Oke, Paulus top. Dia jujur. Masalahnya ente yang diracun ini, kenapa memperbodoh diri masih tetap aja di situ? Dengar cuma namanya jujur cuma sudah dikasih racun sama kita. Lalu Paulusnya jujur, oke, top markoto. Yang bahaya ini yang 2 kali lebih jahat, karena dia sudah tahu dirinya diracun, bukannya malah mau sembuh, malah ingin orang lain juga ikut terracun. Kan kalau Anda sudah tahu agama Anda itu, kalau Anda sudah tahu agama Anda itu adalah agama kebohongan, kalau Anda sudah tahu bahwa agama Anda itu agama kebohongan, harusnya Anda berhenti dan jangan mengajak orang lain untuk menjadi ikut ke agama Anda. Siapa yang mengajak kau cuma? Jadi kalian misionaris ini ngapain rupanya? Saya cuma mempertahankan iman saya supaya kau tidak membunuh orang. Iman kebohongan Anda itu yang Anda pertahankan. Nah gini cuma, dengar cuma ya, namanya jujur cuma, pasti dia ngasih tahu kebohongannya, kan gitu. Dia setelah dia kasih tahu kebohongannya, yang dibohongi ini sadar atau tidak sadar? Kalau sudah tahu dia bohong, berarti tidak melakukan lagi kayak gitu. Nah, oke, Paulusnya, tapi ente yang dibohongi masih mau hidup dalam kebohongan itu. Siapa yang mengikuti Paulus? Kan kami mengikuti Tuhan Yesus cuma. Kalau Anda mengikuti Yesus, Anda harus jadi orang Yahudi. Anda nggak boleh ke gereja. Anda nggak boleh makan babi. Anda nggak boleh pakai perjanjian baru. Karena itu bukan kitabnya Yesus.
Anda harus sabar. Anda harus menjadi keturunan Yakub. Jangan nyamar-nyamar. Ini pertanyaan saya. Kembali ke dalam rahim manusia. Cari manusia, pilih tuh dari keturunan Yakub, masuk ke rahimnya tuh. Habis itu kau keluar, baru kau disebut sebagai pengikut Yesus gitu. Orang Yahudi? Nah, apakah yang berfirman orang Yahudi? Pertanyaan saya, yang berfirman Tuhan. Yang berfirman Tuhan. Tuhan. Nah, yang berfirman kepada Paulus siapa? Loh, yang berfirman kepada Paulus ialah Roh Kudus. Nenekmu kiper lah. Loh, di mana Roh Kudus? Coba kau tunjukkan kepada saya. Di mana Roh Kudus datang kepada Paulus? Satu dalil aja. Satu dalil. Silakan. Halo. Nah, ngapain ini ya? Bibirnya yang Roh Kudus bisa dipoto. Kan tak bisa dipoto juga. Mana dalilnya Roh Kudus datang kepada Paulus? Mana? Emang itu bisa divideokan? Kan nggak mungkin divideokan. Dalilnya mana? Dalilnya kalau Roh Kudus datang ke Paulus mana? Paulus. Dengar ini. Di dalam Kisah Para Rasul 9, Tuhan Yesus berkelahian Tuhan Yesus. Katanya Roh Kudus, kenapa jadi Yesus? Dengar ini. Kasih surah Tuhan Yesus dengan Paulus bertemu. Apa dikatakan Kutanya lagi, saya ulang lagi pertanyaannya. Yang memberikan 13 kitab kepada Paulus itu siapa? 13. Oke, cuma ya. 13 cuma. Yang 13 kitab karangan Paulus itu dari mana? Dengar dulu. Mulai Kejadian sampai Maleakhi cuma. Itu sudah ada kian. Ya, dengan bahasa Ibrani. Dengarin cuma. Nah, mulai dari Yohanes sampai Wahyu cuma. Ya. Yohanes Matius Lukas kan gitu. Matius Lukas bingung sendiri. Kan sudah ada di dengar dulu ini. Sudah ada ditulis dengan teks Ibrani juga. Dengar ini. Dengar dulu. Paulus juga. Kenapa Paulus menerima 13 kitabnya itu dari siapa? Yesus kagak? Roh Kudus kagak? Lalu dari mana? Ulang cuma. Loh. Masolang generasi. Di mana? Yesus tidak pernah berfirman kepada Paulus. Bapak tidak pernah berfirman kepada Paulus. Roh Kudus tidak pernah berfirman kepada Paulus. Lalu 13 buku Paulus ini dari mana? Dengar ini. Buktinya cuma bahwasanya Paulus bisa bermujizat. Bahwasanya itulah bukti yang nyata. Bahwa dia kata Yesus, waspadalah kepada nabi palsu yang mampu bermujizat. Matius 24 nomor 24. Jadi Paulus mengatakan, dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan kebohongan, tipu daya. Kamu sudah tahu kan kalau Paulus itu mengakui kalau dia menjerat kamu dengan tipu daya. Pertanyaan saya, kenapa kamu tidak mau meninggalkan kebohongan agamamu yang diajarkan Paulus? Dia sudah jujur dalam kebohongannya, kan gitu. Berarti dia orang jujur. Berarti ketika dia jujur mengatakan, ketika dia jujur mengakui bahwa ajarannya itu adalah kebohongan, dan Anda tahu bahwa ajaran Paulus itu adalah Kristen, apa yang Anda lakukan? Yang saya lakukan ialah bahwasanya menilai bahwasanya Paulus itu benar-benar orang jujur. Nah, setelah dia jujur bahwa ajarannya adalah ajaran bohong, apa yang Anda lakukan? Tetap di dalam kebohongannya, tipu dayanya, kelicikannya, atau Anda keluar dari situ? Dengar dulu. Mengambil apa kebenaran yang dikatakan dia. Tidak ada kebenaran, dia bilang kebohongan. Dia bilang, aku menjerat engkau dengan kebohongan. Gimana sih orang ini? Nah gitu, itu luar kebenaran itu cuma. Itulah yang dengar dulu. Bahwasanya. Iya, bahwasanya agama yang diajarkan itu adalah agama kebohongan. Dengar cuma ini.
Itulah kebenaran itu artinya Paulus itu cuma dia mengakui kebohongannya. Berarti dia jujur. Ya udah, oke, bagus. Oke, jujur bahwa agama Kristen itu adalah agama bohong dari Paulus. Sudah, selesai. Tepuk tangan untuk Paulus. Lagi itu. Bahwasanya artinya Paulus itulah yang kita contoh dari Paulus. Kita jujur kalau kita melakukan kesalahan. Sabar dulu. Gitu cuma. Sabar dulu. Ini materi buat anak-anak saya. Dengarkan anak-anak saya. Di dalam 2 Korintus 12 nomor 16, di situ ada penambahan kata oleh Lembaga Bible Indonesia. Kata panorgos itu kelicikanku, itu tidak ada kalimat kamu berkata. Jadi seakan-akan Paulus itu menuding orang lain berkata dalam kelicikanku. Sebenarnya tidak ada kata kamu berkata di situ. Bahasa Yunani mengatakan panorgos itu artinya dalam kelicikanku. Kelicikanku. Tapi Lembaga Bible melakukan penambahan kata agar seakan-akan orang lain yang berkata kalau Paulus itu licik. Padahal tidak. Di dalam 2 Korintus 12:16 itu, coba saudara-saudara cek dalam original teksnya, itu tidak ada kata kamu berkata. Tetapi langsung Paulus itu mengatakan begini. Baiklah aku sendiri tidak merupakan satu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikan aku telah menjerat engkau dengan kebohongan. Jadi tidak ada kamu berkata. Kalau di terjemahan Bible Indonesia mengatakan begini. Baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu berkata dalam kelicikanku. Kamu berkata itu nggak ada. Dalam original teks itu nggak ada. Jadi anak-anak saya yang pemula-pemula ini tolong dicatat. Tidak ada kata kamu berkata di dalam 2 Korintus 12 nomor 16. Tetapi itu langsung pengakuan sendiri oleh Paulus. Baiklah aku sendiri tidak merupakan satu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikan aku telah menjerat kamu dengan kebohongan. Jadi Paulus itu mengajarkan ajarannya dengan kebohongan. Jadi kalau Nabi Muhammad mengajarkan boleh berbohong 3 hal, 3 hal ini tidak membuat kita jadi penjahat. 3 hal ini tidak membuat umat Islam jadi penjahat. Menyenangkan istri, mendamaikan orang yang berseteru, mensiasati lawan pada saat perang. Itu tidak akan membuat kita menjadi orang jahat. Tapi Paulus mengaku dia menjerat orang Kristen dengan kebohongan. Jauh daripada itu teman-teman sekalian, di dalam Roma 5 nomor 20 Paulus mengatakan begini. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana ada dosa, di mana ada dusta bertambah banyak, di sana kasih karunia akan menjadi berlimpah. Jadi menurut Paulus, semakin kita berdusta, semakin berdosa, semakin banyak dosa, maka semakin banyak kasih karunia berlimpah-limpah. Itu menurut Paulus. Jadi kemudian dikatakan di dalam Filipi 1:18, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud mengelabui, membohongi, menipu, maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu, aku Paulus tetap bersuka cita. Satu lagi, kebohongan-kebohongan Paulus saudara-saudara, Anda bisa baca di dalam Galatia 2 nomor 16. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini kebohongan. Ini bukti kebohongan Paulus. Tidak ada satu manusia pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itu kebohongan Paulus. Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia dan mengajarkan ke orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Nah, kebenaran Taurat itu Yesus katakan di dalam kitab Matius 5:19 itu. Apa kata Yesus? Dan apabila sebaliknya, orang yang tidak meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan orang lain untuk jangan meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Jadi Paulus telah berbohong dengan mengatakan kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Yesus membantah, barang siapa yang tidak menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Itu bukti kebohongan Paulus, anak-anak saya sekalian. Untuk dicamkan, dicatat, dan dipelajari
Jangan sampai nanti masih ada misionaris yang datang mengajarkan agama kebohongan. Demikian. Lanjut. Oke, saya tanggapi cuma ya. Itulah sudah aku bilang cuma bahwasanya Rasul Paulus ini dia adalah manusia, dia mengaku dia bahwasanya di dalam kesalahannya ya. Dalam arti cuma di situ ada cuma manusia yang tidak mengaku bohong. Dia merasa jujur, tetapi dia bohong. Gitu cuma bahwasanya orang jujur itu cuma tidak tahan di dalam kebohongan. Artinya cuma di situ bahwasanya Paulus juga bilang cuma artinya situ dia juga bodoh karena Kristus. Karena apa? Karena Tuhan itu sangat luar biasa. Gitu ya. Dia juga jujur, dia bodoh karena Kristus. Artinya di situ cuma Rasul Paulus saja cuma juga bodoh karena Kristus. Sementara kita manusia biasa cuma yang tidak tahu apa-apa juga, pasti kita bingung juga. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak bisa dipikirkan dengan akal, tidak bisa diakal-akali kemahakuasaannya. Gitu cuma ya. Artinya cuma Tuhan itu pasti menunjukkan kemahakuasaannya sendiri, bukan manusia mencari kemahakuasaannya, bukan. Tetapi Tuhan yang menunjukkan kemahakuasaannya melalui apa? Melalui para nabi. Kamu mau jualan apa? Agamamu itu agama kebohongan. Kau mau jual apa lagi? Kamu jual apa? Yesus adalah Tuhan. Yesus nebus dosa. Yesus mati terkutut di atas salib. Semua itu kebohongan. Paulus mengakui itu. Sudahlah, nggak usah kau jual lagi agama itu. Yang sekarang harus kau pikirkan, bagaimana kau selamatkan dirimu dari jerat tipu muslihat Paulus. Kenapa kamu masih mau menjual agama yang kebohongan itu? Yang mengajarkan aja sudah jujur. Aku menjerat kalian dengan tipu daya, dengan kebohongan. Kenapa justru kau masih mau pamer itu? Paulus sudah jujur, agama yang diajarkan itu agama bohong. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang Yahudi harus tahu, inilah dia Paulus, penyakit sampar. Orang yang menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Kenapa Anda percaya lagi? Bukankah Paulus sudah jujur? Aku telah menjerat kamu dalam tipu daya kebohongan. Makanya saudara, di dalam Kisah Para Rasul 21, nomor 15 sampai nomor 26, Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Dia bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Nah, coba Anda baca tuh. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Di situ cerita lengkapnya Paulus bertaubat dari agama Kristen. Baca. Jangan cuma bisa tertawa. Oke, lanjut. Ya, baik. Ini ada Bang King. Bentar, Sadai. Mute dulu. Bang King. Bang King, monitor Bang King. Dibuka mute-nya, Bang. Hadir. Ya, silakan kalau mau bantah dari Kristen kan? Ya, Kristen. Ya, silakan. Apa temanya? Kristen apa tadi Gurunda diajari dengan kebohongan? Paulus. Ya. Kristen tidak pernah diajari kebohongan, Dinda. Itu Paulus sudah mengakui kok. Dia menjerat kalian dengan tipu daya. Di mana ada? Saya baca. Tadi sudah dibacakan samamu di 2 Korintus 12 nomor 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan satu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. 2 Korintus 12 ayat nomor 16. 12 nomor 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Itu? Ya. Ya, saya pelajari dulu bentar. Apa artinya? 2 Korintus. Ya, apa artinya? Ya, misi Paulus itu ya menjerat orang-orang Kristen dengan tipu daya, apalagi?
Terjemah. Di sini ada artinya nih. Artinya ayat ini menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam pelayanan dan hubungan antar orang percaya. Jadi di sini kita disuruh untuk jujur sesama orang percaya, gitu artinya Bang Juma. Iya, Paulus sudah mengakui dia sudah jujur kalau dia menjerat dengan kelicikan, dengan tipu daya, dengan kebohongan. Apalagi ada nggak nabiku Nabi Muhammad mengatakan hal seperti itu? Aku menjerat kalian dengan tipu daya dalam kelicikanku, dalam dustaku, dalam kebohonganku. Ada nggak? Nggak ada. Paulus ini orangnya jujur mengakui kalau agama yang diajarkan itu adalah agama yang dihasilkan dari menjerat orang-orang. Kan dia mengaku tuh di dalam Galatia 1 nomor 15. Aku diutus untuk kemudian sebagai rasul bagi non-Yahudi. Izinkan saya mengurai sedikit aja. Saya ingin bertanya kepada saudara. Saya kembalikan kepada saudara nantinya. Di dalam hukum Taurat dikatakan begini. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Elohim. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Sebab akulah Tuhan. Lalu apa katanya? Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia adalah hak ayahmu. Jangan mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, jangan kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabatmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena dia adalah kerabatmu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Jangan kau hampiri istrinya, karena ia istri dari saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan. Janganlah. Pertanyaan saya, menurut Paulus ini masih berlaku atau tidak? Jawab. Larangan ini masih berlaku atau tidak? Masih berlaku nggak ini? Tidak. Tidak berlaku. Kalau tidak berlaku berarti boleh kan? Bukan gitu dalam artinya, Dinda. Lah kalau bukan begitu, Masya Allah. Inilah yang disebut menjerat dalam tipu daya. Aku Tipu menjerat daya engkau itu, dalam bentar. tipu daya. Tipu Aku daya menjerat itu dalam engkau bahasa dalam Yunani kebohongan. apa? Bentar, Dinda. Dia mengatakan jelas, saudara. Dia mengatakan penorgosos, kelicikanku. Kelicikan. Aku menjerat engkau dalam kelicikan, dalam tipu daya. Jelas itu. Itu pengakuan dia sendiri. Maka saya bertanya, apakah perintah larangan-larangan ini? Jangan kau menodai istri ayahmu, jangan kau menodai istri anakmu, jangan kau menodai istri pamanmu, istri. Ya, apakah ini masih berlaku? Oke, Kau boleh katakan saya tidak. Enggak, boleh saya tanggapi Tidak, bentar. katamu. Bentar aja, 1 menit aja. nggak nyampe. Berarti kalau sudah tidak berlaku, larangan itu berarti sudah boleh. Pantasan aja kata Dinda Pera Esther, penyakit Esther tinggi itu di kalian. Ternyata biar orang Saya tanggapi bentar. Ya, silakan. 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 Maksudnya ini dolo bahasa Yunani dolo. tipu daya Oh, kan? dolo. Nah, di sini maksudnya Paulus ini dulu kan seorang penipu, licik, jahat. Jadi setelah dia bertobat, ya bentar. Jadi setelah bertobat, dia menerangkannya supaya dia jangan ada yang percaya dengan kelicikan yang dulu. Dulu dia kan jahat. Ya, di mana dia licik? Di mana dia licik? Pada saat dia membunuh, dia tidak licik. Dia datang dengan apa adanya sebagai seorang pembunuh, penjagal. Bukan itu yang dimaksud. Coba Anda baca kemudian secara lengkap 2 Korintus 12 itu. Itu bukan masalah pembunuhan ketika dia menganiaya murid Yesus. Enggak. Coba Anda lihat itu baik-baik. Bagaimana kemudian ketika dia kembali ke kota Yerusalem. Di dalam kisah para Rasul 21 itu. Apa yang dilakukan? Bertaubat dia.
Bertobat dari mengajarkan orang makan babi. Bertobat dari mengajarkan orang tidak bersunat. Baca. Iya, dengar dulu. Dikatakan apa yang saya mau dengarkan? Dia katakan dia kelicikan itu. Dia dulu kan jadi hamba Tuhan. Udah. Dia tidak tulus dalam pelayanannya. Dia licik gitu untuk mendapatkan keuntungan. Jadi Tuhan jadi dia berkata, jangan tiru dengan kelicikan dia tadi, supaya kamu tidak dengar. Di mana itu? Coba saudara. Kapan Paulus jadi pengajar sebelum dia menjadi tokoh Kristen? Kapan dia pernah mengajar? Setelah dia bertobat, dia jadi pelayan Tuhan. Iya, setelah dia pelayan, dia mengakui dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya, dengan kebohongan. Kapan dia menjerat orang dengan kebohongan? Enggak ada. Selain agama Kristen, enggak pernah dia menjerat orang-orang Yahudi. Selain dia membunuh. Karena dia dituduh itu licik gitu loh. Bukan dia yang licik. Bukan dia dituduh licik, dia mengakui dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan kebohongan. Tetapi kamu katakan dalam kelicikanku. Berarti kan orang mengatakan dia licik, bukan dia yang licik gitu loh. Gimana sih? Tidak ada kata kamu mengatakan. Itu penambahan. Itu penambahan Bible. Itu bentar saya silakan baca. kau cari original teksnya. Enggak, saya baca yang tadi 2 Korintus 12 ayat 16. Baiklah, iya, silakan. aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku. Ya, tetapi kamu katakan itu. Katakan itu penambahan. Itu penambahan. Kok penambahan sih? Itu tidak ada dalam original teksnya, Cak Ayu. Kok tidak ada? Tidak ada, itu penambah. Ayo, siapa yang bisa buka kamera di sini? Ini. Ada? Buka. Kau tunjukkan Alkitab Sabda, saudara. Silakan. Kau buka Alkitab Sabda. Ini. Buka Alkitab Sabda. Enggak, ini. Baiklah aku sendiri tidak merupakan. Bentar. Nih, baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah original teksnya Cak Ayu Alkitab Sabda. Itu bahasa itu monitor Ustaz. Ustaz Alif. Monitor. Ya. Dinda minta tolong deh Alkitab Sabda biar kita lihat original teksnya. Siap Guru Nda. Oh, ini udah ya. Nah, kalau guru saya yang buka kamera ini aman. Yang mana guru? Silakan dibuka. Ya, atau Bang Alif ini? Enggak, ini Guru Nda, ini kan di Alkitab Sabda ini ya. Tapi kita lihat ini pembuktian ketidakkonsistennya penerjemahan. Ini jangankan ke Alkitab Sabda, izin Guru Nda ya, saya tampilkan dulu. Ini ada terjemahan, ada TB, ada TL, terjemahan lama. Di terjemahan lama tidak ada kata kamu katakan. Ini aja udah nggak jujur terjemahannya. Terjemahan lama di sini dikatakan apa, coba kita baca ya. Tetapi biarlah begitu, aku ini tiada membebankan kamu, melainkan sebab cerdik, sebab licik, sebab dusta, aku tangkap kamu dengan muslihat. Enggak ada kalimat kamu katakan. Ini enggak ada. Jadi kitabnya teman-teman Kristen itu ditambah dari LAI. Coba. Berterima kasihlah kepada Apologet Islam Indonesia, saudara-saudaraku Kristen. Kami datang menyelamatkan kalian, bukan menyesatkan kalian. Jadi mana? Coba Dinda. Enggak, jadi mana yang benar? Ini kan belum lah. Yang benar kembali kepada yang ada teks Yunaninya, enggak ada kalimat, enggak ada kata tambahan kamu katakan tuh enggak ada. Maknanya sama juga. Ya. Kok mananya sama? Sama dibuat terjemahan juga. Ya, tapi maknanya sama. Ya, artinya di situ. Aku menjerat engkau dalam tipu daya. Sekarang kamu ingin menjerat saya juga gitu? Kamu jadi korban. Kamu korbannya Paulus. Sekarang kamu jadikan saya juga korban begitu? Masalah generasi tidak akan pernah berhasil, kawan. Kau nggak berhasil. Namanya Kau nggak akan terjemahan berhasil. cuma, ya. Arti terjemahan itu bisa berbeda amat, tapi maknanya sama. Kau mau ingin menjerat aku dengan tipu dayamu gitu?
Kamu ingin ikuti pendiri agamamu, menjerat Bang Suma dengan tipu daya? Oh, nggak bisa, nggak bisa. Tunjukkan tidak original teksnya. Tekan. Cuma terjemahan. Udah, kau diam, tutup lubang pantatmu. Diam dulu, Sadai. Lubang pantatmu tutup, pakai Alteco, jangan bersuara. Lanjut. Kita mau menyelamatkan, justru mau menyesatkan dirinya, kan aneh. Nah, mana tuh? Dari mana? Maaf, mic-nya kepencet. Ini loh kata ini. Ini lagi. Ini kata ini. Satu kata ini kenapa diterjemahan jadi ada kamu katakan dengan kelicikanku, padahal nggak ada nih, coba. Satu kata loh padahal ini. Nangis dulu, nangis. Nih, Apa terjemahannya? Apa terjemahannya? Terjemahannya apa? Jangan nangis, Kang. Terjemahannya apa? Terjemahannya kelicikanku. Ini terjemahannya nih, kelicikanku. Tapi kenapa di LAI dikatakan ada bunyi kamu katakan dalam kelicikanku? Ini dari mana ceritanya? Nah, ya. Berarti Anda Tambaga. tidak mengetahui. Jadi bukan lembaga. Bukan lembaga itu kan namanya Tambaga. Mana tuh tonton lagi nih cuma. Dengar dulu. Teman-teman kita sepakat ganti namanya, jangan lembaga ya. Ya, pencetak kitabnya kita ganti menjadi Tambaga beleng-beleng. Loh. Nah, artinya cuma di situ. Nah, penempatan kata kau ingin menjerat aku dengan tipu dayamu gitu. Tempatkan pada tempatnya. Kamu ingin membuat saya terkena tipu daya lagi. Kau ingin meneruskan kemudian. Kau ingin meneruskan cara Paulus menjerat dengan tipu daya. Nah, dengar dumanya. Kok penempatan makna kata cuma harus dipatkan. Di mana asalnya ada penambahan kata kamu katakan itu dari mana? Oke, nah gini cuma artinya. Di mana? Dari mana curinya kata kamu katakan itu dari mana? Bisa ditempatkan kepada kalimat. Ya. Artinya jangan ada gimana. Dasar ular apa yang ada dalam dirimu, kawan? Ular apaan gitu ya? Ular cerdik. Kan gitu. Ular cerdik. Ular cerdik bisa tidak katakan ular licik? Ular licik. Kan gitu. Jadi itu kita bahas ini Dinda. 2 Korintus parah. Parah. Itu mana kali lagi nih? Ular yang licik kan gitu. Bisa kita katakan ular yang cerdik kan tidak bisa. Itu juga mengerti bahasa kata. Berat. Gitu lah. Saya sih nangis dia. Berat. Misi kami menyelamatkan kalian. Kalau Anda tidak mau selamat, saya tanya tadi. Tujuannya kita bahas itu apa? 2 Korintus 12 ayat 16. Supaya kalian tidak menggaungkan bahwasanya Islam disebarkan dengan 3 kebohongan. Boleh berbohong dalam 3 hal. Lah di agamamu seluruhnya kebohongan. Yang kemarin aja belum Dinda jawab pertanyaanku. Itu yang disalibkan itu siapa? Itu belum selesai pertanyaan kemarin. Dinda, apa itu? Siapa yang disalibkan itu? Belum selesai kemarin ceritanya. Yang disalibkan itu adalah orang yang dikutuk. Siapa orangnya? Dia bilang. Ya Yudas, siapa lagi? Di mana dalilnya? Udah saya tanya sama yang lain-lain. Terkutuklah orang. Terkutuklah orang yang digantung di atas salib. Siapa yang terkutuk? Betul. Yang di atas salib. Siapa yang di atas salib? Orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Yang di atas salib. Siapa yang disalib? Orang terkutuk. Betul. Dikutuk oleh siapa? Dikutuk oleh siapa? Di mana dikutuk oleh siapa? Dikutuk oleh Elohim. Dikutuk oleh Elohim. Nah, yang dikutuk oleh Elohim adalah pelaku maksiat yang sepadan dengan hukuman mati. Siapa yang melakukan maksiat yang sepadan dengan hukuman mati?
Yudas atau Yesus? Jadi menurut kamu Yudas? Yudas. Di mana dalilnya? Iyalah, siapa lagi? Di mana? Nah, dalilnya Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Di situ nggak ada dibilang Yudas. Gimana sih? Iya, di mana? Di mana ada Yudas? Di mana? Di mana? Tapi kamu bilang Yudas. Di mana tidak ada Yudas? Di mana? Ulangan 21 nomor 22, apabila ada orang yang kamu hukum melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati. Siapa yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati? Yesus atau Yudas? Nama Yudas itu tidak ada ditulis di situ. Di mana sih? Namanya nubuat itu tidak nyebut nama Cahayu. Orang terkutuk itu banyak, bukan hanya Yudas. Jadi kok Yudas? Nah sekarang, sekarang dalam tragedi Yesus dan Yudas, siapa di antara keduanya yang terkutuk? Kan Yudas. Saya Jumaya. Yudas itu pintar. Di mana dia digantikan? Itulah. Kalau dikatakan terkutuk masalah generasi. Ya Jumaya. Di mana dikatakan dia Yudas? Mana? Di mana? Di mana ini? Itu kan nubuat, tidak menyebut nama karena itu nubuat. Tetapi yang duduk dalam perkara itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dari mana tahu kau dia yang disalibkan itu Yudas? Itu yang saya tanya. Itu dalilnya tadi Ulangan 21 yang dikutip oleh Paulus berdasarkan Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis. Berarti yang tertulis ini harus jadi bukan hanya Yudas. Banyak orang terkutuk yang mati di kayu salib. Tapi dalam tragedi Yesus Yudas, dalam tragedi Yesus Yudas itu, siapa di antara kedua orang ini yang dikutuk? Siapa? Lucu. Jawaban ada yang jelas. Lucu. Jawabannya berputar-putar itu loh. Nggak ada jawabannya. Loh, kok berputar-putar? Kok berputar-putar? Mana Yudas dikatakan orang terkutuk itu banyak, bukan hanya Yudas. Itu kan nubuat. Sambalus itu Yudas yang disalibkan. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Sambalus. Itu nubuat. Itu nubuat. Itu nubuat. Itu nubuat. Ramalan. Itu ramalan. Dari mana? Ramalan apa ini? Loh, kamu ngerti nggak nubuat itu apa? Jadi apa itu nubuat itu apa? Nubuat itu apa? Bentar. Nubuat itu yang akan terjadi di masa depan. Itu pintar. Berarti yang tertulis di dalam Ulangan 21 itu adalah nubuat yang terjadi di masa depan. Siapa yang cocok di situ, itulah yang menggenapi. Pertanyaannya, siapa yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati sehingga dia pantas untuk disalibkan? Itu siapa? Yesus atau Yudas? Apakahnya Yudas yang terkutuk pada saat itu? Siapa lagi selain Yudas? Barnabas. Banyak kan? Barnabas. Mungkin Barnabas. Hah? Tadi kamu bilang Barnabas. Tapi kamu ya siapapun yang pasti bukan Yesus. Lucu ente ini. Berarti saya bertanya. Makanya saya bilang saya bertanya Yesus gitu loh. Yang pasti bukan Yesus. Mana dalilnya Yesus yang disalib? Mana dalilnya Yesus dikutuk? Kamu bilang kemarin Yudas. Si Faruk bilangnya karena saya memberikan dua lagi. Karena saya memberikan dua kandidat, Yesus dan Yudas. Kalau saya memberikan 3 kandidat, Yesus, Yudas, Barnabas, Bom-Bom, berarti 3 kandidat ini salah satunya, tapi bukan Yesus. Berarti kalau syarat untuk disalib, sabar. Syarat untuk disalib, pertama, melakukan dosa besar. Yang kedua, dikutuk oleh Elohim. 2 syarat ini terpenuhi nggak untuk Yesus? Tidak ada. Tidak ada. Udah selesai. Bubar. Rungkatkan. Udah, bubar. Nangis dulu. Oke, gimana? Gak ada jawaban. Udah selesai.
Untuk apa lagi dilanjut? Untuk apa dilanjut? Ternyata Yesus tidak memenuhi syarat untuk disalibkan. Udah selesai. Udah bubar. Untuk mengenapi firman-Nya, bukan dia. Ilmu kiper dari mana ilmunya itu? Salib ini, salib. Yang kita bahas salib, bukan doktrin, dogma gereja bukan. Yang kita bahas ini salib. Salib, Dinda. Gimana kamu? Yang kita bahas ini salib. Iya. Salib yang kita bahas, bukan yang lain. Nah, bahas salib terus. Syarat untuk disalib, pertama melakukan dosa yang besar sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua dikutuk oleh Elohim. Yesus memenuhi kedua syarat ini enggak? Tidak. Ya sudah, bubar. Berarti dan salibkan itu Yudas. Bubar. Berarti betul. Paulus telah menjerat kalian dengan tipu daya selama ini. Bubar. Si PI bilang Paulus. Mana yang betul? Bubar. Kok jawabannya siapapun gitu loh. Bom bisa di situ, bom bisa, Edis juga bisa di situ. Siapapun yang sesuai dengan keadaan pada zaman itu. Siapapun. Yang pasti bukan Yesus, karena Yesus tidak memenuhi syarat. Kenapa kemudian kalian menganggap kematian Yesus itu adalah jalan keselamatan buat kalian? Karena kalian telah dijerat oleh Paulus. Iya. Jadi siapa? Siapa sebenarnya? Kalau memang bukan Yesus, siapa? Pelaku dosa yang memenuhi syarat. Pertama, pertama adalah tidak ada jawaban kan? Gitu. Ada. Dengarkan saya. Siapa? Oke. Dengarkan. Kamu dengar. Oke. Ada dua syarat tadi kan? Ada dua syarat. Di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap. Yudas menerima suap enggak? Iya, terus? Oke. Lolos pertama. Lolos syarat pertama. Syarat kedua, apakah orang yang menerima suap dikutuk oleh Elohim? Betul. Dua-duanya terpenuhi oleh siapa? Yesus atau Yudas? Yudas. Saya bilang Yudas atau Barnabas, dua-duanya. Jadi siapa yang betul? Berat saudara, berat. Tidak ada jawab. Dua-duanya terpenuhi oleh Yudas. Sekarang muncul penyesat yang menipu, yang menjerat dengan tipu daya. Dibalik. Yang disalib Yesus. Kata si PI, dibalik. Sang penipu yang menjerat dengan tipu daya. Dibalik bahwa yang mati adalah Yesus untuk menyelipkan konsep penebusan dosa. Terjawab bukan? Berat. Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Sementara dua syarat kamu iakan semua untuk Yudas. Kau cari lagi siapa? Coba. Sudah terjawab. Dua syarat ini terpenuhi oleh Yudas. Kata si Ucup, Paulus. Tadi kau bilang lagi Barnabas. Salah dia itu. Salah. Karena kenapa? Tidak ada dalilnya. Salah siapa si Ucu itu salah. Kenapa? Karena tidak ada dalil bahwasanya yang dikutuk itu adalah Paulus. Nggak ada kan datanya seperti itu, nggak ada kan? Tapi yang dikatakan adalah tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya Paulus menerima suap. Kalau kami nggak ada. Yang ada dalilnya menerima suap itu adalah Paulus, siapa? Yudas. Udah selesai. Ya, kalau kami jelas yang disalibkan itu Yesus, Roma 5 ayat 8. Kamu siapa yang disalibkan? Ya Roma, Paulus dalam kelicikan. Kau masih mau membawa data dari sang licik. Kau masih mau membawa orang. Loh, semua yang menjerat engkau. Aku menjerat engkau dalam kelicikanku. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Kau masih mau pakai? Alamak, Dinda dituduh. Sudah ditunjukkan dalil bahwa bukan dituduh, itu ucapan dia sendiri, bukan kamu mengatakan. Tidak ada itu, nggak ada. Ini bukan kamu mengatakan ini? Ini ular kadal. Makanya saya bilang, ular apa yang ada? Saya bertanya itu tidak ada jawaban. Siapa yang disalibkan tidak ada jawaban.
gitu loh. Tadi yang memenuhi syarat siapa? Yesus atau Yudas? Yudas. Nah, Yudas, udah. Mana dalilnya? Itu kau sebutkan. Ya itu kau sebutkan sendiri namanya. Gak ada di situ dibilang namanya Yudas yang disalibkan. Ya kak, teman-teman, kalian dengar nggak dia sebut nama Yudas tadi? Dengar nggak teman-teman? Yang terkutuk, yang menerima yang terkutuk itu yang memenuhi syarat Yudas. Yang dikutuk oleh Elohim Yudas. Kalau yang menerima Yudas, suap Yudas. Mana dalilnya? Kalau kami jelas Yesus yang salibkan, ada dalilnya Roma 5 ayat 8. Nah, sekarang tolong tunjukkan di mana dalilnya Yesus menerima suap. Menerima suap. Tidak ada. Yesus orang benar. Tidak ada. Di mana dalilnya Yesus dikutuk? Dikutuk, tidak pernah dikutuk. Dia disalib, tidak pernah. Dia disalibkan untuk menggenapi firman-Nya. Coba jawab dulu Dinda. Mate Mija. Gak ada jawaban. Bilang aku nanya itu aja gak ada jawaban. Mate Mija. Jelas sekali. Siapa pengganti Yesus salibkan siapa menurut kalian? Siapa? Sudah aman nih, aman. Bilang sudah aja aman. gak bisa jawab, udah selesai. Kita selesaikan pertanyaan yang lain kita bahas. Udah selesai. Kau sudah dijerat dalam tipu daya, susah untuk siuman. Udah. Bisa Kamu jawab sendiri yang sudah mengakui. Enggak bisa dijawab. Udah bisa. Udah kita lanjut yang lain, pertanyaan lain. Dinda Ardiansa bisa buka kamera. Dinda Ardiansa bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Gurunda? Saya buka apa? Kalau tidak salah di Matius 27 ya, nomor 5 ya. Coba Alkitab Sabda. Oh ya, siap. Benar nggak teman-teman? Saya buka sekarang ya. Ingatkan saya kalau saya clear. Iya. Soal apa itu Gurunda? Benar ya. Yudas yang disalib. Pak Ardi. Ya. Matius 27. Sebelum buka nangis dulu. Nomor 5 Ini parah nih. Oh ya, ini Gurunda. Betul Gurunda, betul. Ada. Mana? Ada. Sebentar, saya buka dulu. Ini kan? Ya mana? Jangan berbohong lah. Nih ya, di dalam Matius 27 nomor 5, ini adalah kitabnya orang Kristen, bukan orang Islam. Sepakat? Betul. Coba bacakan. Nah, di dalam sini di catatannya orang Kristen, catatan masa catatan Muslim nggak mungkin ya kan? Baca, jangan. Ya saya baca. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Sabar. Sabar dulu. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Ini mati. Orang kali Mbak jadi orang Mbak. Woi, Longor, Alkitab Sabda, woi. Longor, jangan bohong. Ini Matius 27 ayat 5 nih. Aku udah anti rungkat ini. Gurunda. Masalah mau rungkat, mau anti rungkat. Ini Matius 27 ayat 5 nih. Di mana kata? Di Alkitab Sabda, kuceluk. Kuceluk. Ini Alkitab namanya, bukan sabda-sabda itu. Kuceluk. Waduh, ini bagiannya Gurunda lah ini. Mana? Silakan Gurunda. Dia ini Dinda, dia ini dijerat dalam tipu daya, jadi susah. Oh ya, 1 Korintus 12:16 ya Gurunda. 2 Korintus ya. 2 Korintus 12:16. Ya, aku menjerat engkau dalam tipu daya kelicikannya. Betul Gurunda. Jadi tambahan itu yang itu Gurunda. Matius 27 ayat 5 beda isinya. Gimana sih? Loh. Yang saya tunjukkan tadi catatan Bapak gereja, catatan orang-orang Kristen ya kan. Ini loh di bawah ini loh ada catatannya. Kalau ayatnya bunyinya gini, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Betul. Nah, di sini kan ada huruf J nih.
Ada huruf J kecil nih ya. Ini kita lihat. Kita lihat. Itu? Sabar dulu, santai. Nah, di sini diterangkan di catatan live ini, di catatan full live, ini catatan Bapak Gereja orang Kristen sendiri. Orang Kristen mengatakan mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara bisa dibuat-buat, Dinda. Kalau ayat Alkitab waduh, dibuat-buat. Bapak Gereja ditolak, Gurunda. Parah ini. Menghujat Kristen ini orang. Menghujat ini Gurunda. Ini yang jelas ini Matius 27 nih, Matius 27. Wah, penghujat ini Gurunda, penghujat ini. Penghujat ini Alkitab saya kok. Gimana sih lu? Aduh, Dinda. Gimana lah kamu mau dikasih pelajaran tapi kamu membantah aja terus. Lanjut, nggak bisa jawab, ditanya apa nggak bisa jawab. Oke. Gimana? Kita selesai ya tema ini ya. Saya masih ada waktu sebentar ya. Nah, Dinda nggak jadi ke Pekanbaru, udah siap? Sabar dulu. Sabar dulu. Sudah. Enggak. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semua itu. Akulah Tuhan Elohim. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Maka dengarkanlah perintahku. Jangan kau menghampiri seorang kerabatnya, yaitu kerabat siapapun di antaramu yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Jangan kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu. Jangan kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia adalah hak ayahmu. Jangan kau singkapkan kemudian aurat ibumu, saudara perempuanmu, saudara perempuan ayahmu, saudara perempuan ibumu. Jangan kau singkapkan istri dari saudara laki-laki ayahmu. Jangan kau singkapkan aurat menantumu perempuan dan seterusnya. Pertanyaan saya kepada saudara, berdasarkan ajaran Paulus, ajaran imamat ini masih berlaku atau tidak berlaku lagi? Jawab. Semua ajarannya di Alkitab berlaku. Ya. Cayu. Paulus mengatakan kalau di dalam kitab Galatia 2. Sabar, saudara. Paulus mengatakan di dalam kitab Galatia 2 bahwasanya berapa tadi ya, Galatia? Coba kamu baca. Galatia 2 nomor 21. Ya. Bentar. 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Larangan-larangan tadi ini benar atau tidak menurut saudara? Ini benar dilakukan atau tidak? Jangan melakukan ini, jangan begini. Ini benar tidak? Benar. Lah, kata Paulus apa? Kalau kamu menganggap ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Mana yang betul? Baca baik-baik dulu. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, kalau ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Yang tadi itu larangan-larangan itu kebenaran atau bukan? Kebenaran. Nah, berarti kematian Kristus sia-sia atau tidak? Sebab kebenaran turun Taurat, maka sia-sialah hukum Taurat. Kematian Kristus. Gimana lah kamu ini? Sebelum Yesus datang, hukum Taurat itu masih berlaku. Udah. Iya. Berarti setelah Yesus datang, perintah larangan ini jangan ini nggak berlaku lagi kan? Sekarang Yesus mengajarkan kasihlah sama manusia, kasih yang tadi itu masih berlaku hanya atau tidak? Hanya 2 diminta Tuhan sekarang, Dinda. Yang tadi itu berlaku atau tidak? Yang mana? Yang mana? Ular beludak. Yang tadi mana? Itu loh. Yang di imamat, jangan kau singkapkan, jangan kau singkapkan aurat. Itu kan, berlaku. Itu kan sebelum Yesus datang ke dunia. Masih berlaku.
Sebelum datang Yesus ke dunia itu, Dinda. Yang sekarang ini, yang kutanya sekarang ini, berlaku atau tidak berlaku lagi? Setelah Yesus datang, udah diganti hanya 2 sekarang 2. Berarti ini tidak berlaku lagi. Sekarang kasih mengasihi antara menantu dengan mertua. Cayu. Masuk sekarang dikasih Tuhan hanya 2. Kasih sama manusia. Sekarang kasih mengasihi antara laki dengan laki. Dan sekarang kasih mengasihi antara cewek dengan cewek. Vertikal dan horizontal. Makanya dilambangkan dengan salib. Sesanya kisambalo. Dengar kita ngomong, dengar. Di salib itu. Kalau di Indonesia, memang kalau kalian di Indonesia ini, karena kalian dikelilingi oleh umat Islam yang menjaga hubungan kekerabatan, yang menjaga hubungan mahram, kalian ikut-ikutan. Tapi kalau di luar sana, di tempat kalian mayoritas, tak ada batasan. Itu saling mengasihi. Saling mengasihi satu sama lain. Maksudnya nggak ada batasan gimana, Dinda? Tadi Anda mengatakan larangan-larangan ini sudah tidak berlaku lagi. Larangan ini sudah nggak zaman lagi. Iya, sekarang kan nggak berlaku lagi. Berarti kalau sudah tidak berlaku lagi larangan ini, berarti sudah diperbolehkan. Asik, alamak. Pantas aja mereka mengatakan cukup 1 istri. Kenapa? Maksudnya di rumah cukup 1, tapi di luar masalah generasi. Ini parah nih. Ini parah nih, parah. Tenang. Ternyata larangan-larangan ini udah nggak berlaku lagi. Kapan kamu mengharapkan ini masih berlaku? Maka sia-sialah kematian Kristus di atas tiang salib. Ayo, pilih mana? Kalian bebas melakukan. Tunggu. Pilih mana? Kalian bebas. Tunggu. Kalian bebas melakukan kemaksiatan sesama jenis atau lawan jenis, atau kalian bebas. Kalian bebas melakukan kemaksiatan plus kematian Yesus menghapuskan dosa kalian. Atau pilih mana? Ini berlaku tapi sia-sia kematian Yesus. Mana yang kalian pilih? Tidak dua-duanya. Bebas nge-seks? Tidak dua-duanya. Nggak bisa. Kamu bebas nge-seks dengan siapa saja, tetapi ada Yesus sebagai penebus dosamu. Atau kamu tidak bebas nge-seks berdasarkan Imamat 18 dan Yesus tidak sia-sia. Tapi ya oke. Plus jadi 2 lawan 2 ini ceritanya kan. Kamu bebas nge-seks. Ada Yesus yang mengampuni dosamu. Tetapi kamu tidak bebas nge-seks, Yesus tidak menebus dosamu. Mana kamu pilih? Tidak dua-duanya. Mate mijang masalah generasi. Inilah awal kehancuran agama Anda. Kalau Anda tidak bisa memilih 2 bebas. Kalau 2 di antara ajaran ini. Jangan kamu ulangi lagi itu dikatakan. Oh, tidak ada itu. Enggak ada. Diulangi lagi. Enggak ada itu, Bang. Udah dikasih ampunan diulangi lagi. Kok enggak ada? Itu enggak ada. Itu enggak ada. Kamu bukan hamba lagi. Ngapain kau taat lagi pada aturan? Dinda, kamu percaya enggak saya sahabat dikatakan dalam kitab? Apa? Bukan anak lagi, bukan hamba lagi, tapi sahabatnya Tuhan. Percaya enggak? Iya, saya percaya. Nah, itu Paulus mengatakan itu di dalam Galatia 3, Galatia 4 nomor 7, kamu bukan lagi hamba Tuhan, kamu itu adalah anak Tuhan. Sahabat. Ya, tapi Tuhan mana yang punya anak kayak kalian ini yang bebas nge-seks boleh? Di mana kita nge-seks? Enggak ada. Loh, ini dalilnya Imamat 18. Jangan kamu mendekati aurat istri ayahmu. Jangan kau mendekati, membuka. Jangan. Nah, ini masih berlaku. Berlaku. Berarti sia-sia kematian Yesus. Astaga, gimana aku jelaskan biar kamu paham ya? Tadi Galatia 2 nomor 21. Galatia 2:21.
Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, kalau ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau kau baca Galatia 5 nomor 4, kamu lepas dari kasih karunia kalau kamu masih mengharapkan ada kebenaran dari hukum Taurat. Jadi ini harus kau lepaskan semua. Perintah, larangan-larangan ini harus kau lepaskan supaya boleh, Yesus bermanfaat. Boleh semuanya. Kalau gitu, kamu masih mengikuti hukum larangan ini, maka percuma Yesus mati. Apa? Jadi kita boleh melakukan semuanya. Jangan ini, jangan boleh. Ini. Boleh semua. Boleh. Boleh. Ajaran sesat itu namanya, boleh semua. Boleh kamu lakukan itu. Karena kalau kamu mengharapkan, loh. Paulus yang mengatakan itu. Kalau kamu masih mengharapkan kebenaran. Kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, ya, maka sia-sialah kematian Kristus. Maka kenapa kamu tidak mau melakukan jangan ini, jangan itu? Kenapa? Karena kamu berharap kebenaran itu ada di situ. Itu perintah Tuhan kan? Perintah Tuhan pasti kebenaran. Nah, karena kalau kamu masih menganggap itu adalah firman Tuhan, maka kamu menganggap itu sebuah kebenaran. Kamu belum paham itu, Dinda. Belajar lagi ya. Harus belajar privat. Biar kamu paham masalah itu. Coba kau baca Galatia 4. Galatia 5 coba kau baca. Oke, apa itu dibilang di situ? Galatia coba kau baca ya? Galatia 5. Ayat nomor 4. Ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Itu bukan? Iya. Coba kau baca. Udah, ada saya baca. Nah, coba kau baca. Udah saya baca tadi. Saya tidak dengar, jaringan saya nggak bagus di sini. Waduh. Galatia 5 ayat 4. Oke. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Tadi larangan-larangan tadi itu masih benar menurutmu? Itu maksudnya dibenarkan dari hukum Taurat, Dinda. Makanya saya bilang kamu harus banyak belajar. Harus banyak belajar. Ular apa yang merasuki dirimu? Di situ dalilnya sangat jelas. Ya, kamu akan lepas dari kasih karunia. Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kenapa? Paulus membebaskan kamu dari segala hal. Di dalam Efesus 5, Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus Kristus, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Ayo. Oke, bentar. Aku jelaskan Galatia 5 ayat 4 ini artinya keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui usaha manusia untuk menaati. Bukan dari Taurat. Hukum Taurat. Bukan dari Taurat yang tadi. Betul. Berarti yang tadi kan sudah tidak berlaku lagi. Jadi kita hanya mengimani kepada Yesus. Nah, itu yang penting imani Yesus Tuhan. Rudal dibawa bisa nembak kemana aja. Bukan itu artinya, Dinda. Gimana? Gimana ceritanya? Kamu paham kayak gitu? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala larangan, perintah, ketetapan yang ada di dalamnya. Bentar, Efesus berapa? Termasuk imamat enggak? Efesus 5. Efesus 2 nomor 15. Bentar. 2:15. Sebab dalam matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Betul kan? Yesus datang itu untuk membatalkan hukum Taurat. Baca terus. Dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi imamat satu.
Imamat tadi untuk menciptakan keduanya menjadi satu. Iya, tahu di dalam dirinya, dan dengan ini mengadakan damai sejahtera gitu loh. Ngerti. Sekarang dirinya. Iya, ngerti. Yang tadi itu masih berlaku nggak atau batal? Yang tadi apa? Yang hukum Taurat? Iya, masih berlaku nggak? Kan ditanya hanya untuk melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Makanya keduanya dijadikan jadi satu. Jujurlah padaku. Bila kau tak mau jujur. Ini parah. Parah ini. Aduh, parah. Masya Allah. Jadi saudara-saudara Kristen di Indonesia itu belum ada seusia 100 tahun mereka eksis. Tapi di barat sana, Bung, sudah 2000 tahun. Coba kau lihat pola kehidupan mereka. Hubungan mereka sesama jenis dan lawan jenis. Baik itu ayah ke anak, anak ke ayah, baik itu saudara dengan saudara, ayah ke ponaan, kemudian dan seterusnya. Anda lihat bagaimana kehidupan seks mereka. Kenapa? Mereka lebih dulu mendapatkan ilmu ini daripada kalian. Kalian tidak bisa mempraktikkan ini leluasa. Kenapa? Kalian dikelilingi oleh umat Islam yang memelihara ajaran mahram. Oh lala. Ya, itu Anda harus akui, saudara. Maksud itu kamu Anda harus akui. Gara-gara ajaran kamu jadi baik gitu. Bukan jadi baik kalian itu enggak. Kalian malu-malu melakukan malu-malu mempraktekkan isi Bible di Nusantara ini. Malu-malu. Karena kalian dikelilingi oleh mayoritas Islam yang memelihara hubungan nasab, hubungan mahram, hubungan kekerabatan, hubungan aurat. Itu kalian malu. Bukan. Kalau di barat sana, Bung. Gimana kalau di barat sana, Bung? Kalau di barat sana, Bung, itu sudah tak ada batasan, Bung. Tak ada batasan berpakaian. Anda pernah lihat kan di YouTube orang pawai telanjang tanpa satu helai benang pun, laki perempuan tua muda ya kan, berjalan. Belum lagi mereka berpesta sesama jenis telanjang bulat, banyak orang di situ. Mereka viralkan. Kenapa? Kan nggak malu itu lagi. Apa yang mau membatasi mereka? Supaya jangan masuk itu Indonesia. Yang kita jaga. Makanya tetaplah. Makanya Indonesia harus tetap mayoritas. Harus mayoritas terus Islam di Indonesia. Bukan masalah karena itu. Kapan? Oh iya jelas dong. Karena mereka melakukan karena tidak ada lagi larangan dalam agama mereka. Itu yang kita Mana larangannya lagi? Budaya Barat itu tidak masuk ke negeri kita. Itu bukan budaya Barat. Itu bukan budaya Barat. Itu adalah budaya yang berdasarkan atas keyakinan mereka. Mereka boleh melakukan apa saja. Ini Pak. Karena ada Yesus. Itu bukan ajaran. Karena ada Yesus sebagai kami. Bukan ajaran. Bagaimana ceritanya? Anda sendiri yang membaca tadi. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Hukum Taurat itu mengatur pakaian. Hukum Taurat itu mengatur kekerabatan. Hukum Taurat itu mengatur seks. Di mana? Hei, ajaran orang Yahudi itu bertudung. Janganlah kamu ajaran bertudung itu ajaran mereka. Ajaran menutupi aurat itu ajaran orang Yahudi. Mereka diajarkan kemudian ketika mereka ingin masuk ke bait suci, diajarkan mandi tahir, diajarkan mandi junub, diajarkan berwudu, diajarkan sujud. Dan itu tidak lagi diberlakukan oleh Kristen. Kenapa? Hukum Taurat itu ada berapa? Karena hukum Taurat itu bukan ajaran Kristen, itu ajaran Yahudi. Iya, saya tanya hukum Taurat itu bukan ajaran Kristen itu. Larangan-larangan tadi itu sebenarnya bukan berlaku untuk orang Indonesia. Jangan begini, jangan begitu. Itu ajaran untuk orang Yahudi. Sebenarnya tanpa Paulus pun ajaran itu tidak berlaku bagimu. Ini Dinda hukum Tauratnya. Bebas kalian itu. Tidak ada diajarkan berpakaian di sini Dinda. Jangan ada Allah lain di hadapan tuh. Jangan membuat patung. Jangan menyebut nama Allah. Hormati ibumu. Jangan berzina ada. Nih, jangan berzina. Mana tadi ayat ke? Titah ke-7, Taurat ke-7, mana dia? Ini. Jangan berzina ada. Bukan pakaian diatur, jangan berzina. Beda. Gitu loh. Makanya saya bilang ini ke-8, ke-9.
Jangan mengucap dusta, jangan menghinakan sesama rumahmu. Ini hukum Taurat. Makanya saya bilang, kita jaga budaya kita Indonesia ini supaya jangan budaya barat itu jangan masuk ke negeri kita. Itu saya bilang. Makanya adanya perlu agama, tata kerama, sopan santun. Bukan karena masalah hukum Tauratnya. Hukum Taurat tidak ada mengajarkan berpakaian. Jangan berzina. Siapa bilang? Di situ jelas sekali. Jangan kau singkap aurat. Artinya pakaian. Di mana, Dinda? Itu tidak ada. Di Taurat ini tidak ada. Bahkan perintahnya, kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Janganlah kawinkan dua jenis ternak dan jangan ketoburi ladangmu dengan dua jenis benih. Jangan pakai pakaian dibuat dari dan seterusnya. Itu diatur dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Mereka diatur cara berpakaian. Cara berpakaian aja mereka diatur. Ini Dinda, jadi nggak boleh kau singkapkan aurat-aurat dan seterusnya. Ya. Bahkan orang Yahudi itu dipelihara agar mereka itu menjaga kumis-kumisnya, menjaga jenggot-jenggotnya. Orang Yahudi itu dijaga semua. Oke? Bahkan mereka dilarang bertato, jangan kau merusak kulitmu, jangan kau merusak kesucian anak perempuanmu dan seterusnya dan seterusnya. Mereka diajarkan tata krama, diajarkan tentang apa yang sama di Islam gitu loh. Nih, titah kedua ini ya, jangan ada pada Allah lain. Itu hukum yang diterima Musa ketika dia kemudian di Gunung Sinai. Tetapi ketika berbicara mengenai pelanggaran dan aturan-aturan, Nabi Musa itu diperintahkan untuk dia mengajarkan cara-cara hidup baik dalam keadaan dia berdiri, duduk, tidur dan seterusnya. Itu diajarkan itu. Seluruhnya itu sudah tidak berguna lagi. Kenapa? Karena sudah dibatalkan katanya. Dibatalkan. Karena Paulus mengatakan bahwa kamu jangan lagi mau diatur ketetapan-ketetapan seperti itu. Kalau kau masih mau diatur, berarti Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Kau lepas dari kasih karunia. Begitu saudara-saudara. Jadi yang tadi itu masih berlaku atau sudah berlaku lagi? Kan udah saya baca. Berlaku lagi. Iya, kan udah saya baca. Nggak berlaku lagi kan? Nah, itulah dia. Nah, ini kira-kira Paulus ini benar nggak mengajarkan itu? Kenapa tidak benar? Ya benar lah. Nah, berarti kamu membenarkan ajaran seks bebas kalau begitu. Loh, kalau saya tidak membenarkan itu, berarti saya tidak percaya dengan Yesus lah. Kan gitu. Lah, ini bukan masalah Yesusnya. Kalau kamu percaya kepada Yesus, berarti kau harus melepaskan ajaran seks bebas. Percaya Yesus. Kalau kamu percaya Yesus berdasarkan pengajaran Paulus, kamu harus melepaskan larangan seks bebas tadi. Di mana harus melepaskan itu. Bisa seks bebas di mana, Dinda? Nggak ada di kitab dikatakan. Itu jelas tadi dikatakan jangan kau singkapkan auratnya ini, jangan kau singkapkan. Paulus mengatakan, kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari larangan-larangan itu, maka kamu lepas dari kasih karunia. Sia-sia kematian Yesus Kristus kalau kamu masih menjaga yang tadi. Dengan kata lain, lu harus melakukan seks bebas. Karena tak ada lagi perintah. Bukan berarti perintah Tuhan melakukan itu. Gimana sih? Siapa bilang? Paulus mengatakan kamu ini adalah orang-orang merdeka. Cuma bukan dibolehkan itu berzina. Di mana kita dibolehkan buat zina atau apa tadi? Menginginkan perempuan gitu. Nggak ada. Saudara. Paulus sendiri mengatakan dalam Galatia 5 nomor 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Merdeka dari apa? Dari larangan Taurat. Kamu itu orang dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Galatia 5 ayat berapa tadi, Dinda? Nomor 13. 13.
Saudara-saudara, kau bacalah itu. Kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah merdeka dari apa? Bentar dulu. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Paham? Paham kan? Loh, iya paham. Kamu ini adalah orang merdeka. Sabar. Kamu ini adalah orang-orang yang merdeka. Iya, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Betul, apa kehidupan dalam dosa itu? Dia bersinah itu berdosa. tadi. Ya. Tidak ada lagi dosa di dalam. Saudara, dengar, Anda pahami baik-baik itu dalilnya. Yang disebut dosa itu adalah melakukan yang tadi itu. Kalau kau melakukan itu, kamu bebas melakukan itu, karena kau bukan lagi hamba. Kamu tidak tunduk lagi pada perintah hukum Taurat. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Itu dalilnya tuh. Tetapi janganlah Galatia 5. Kemerdekaan itu. Iya, Galatia 5 nih. Galatia 5. Apa itu? Ayat berapa tadi? Ayat 13 kan? 13, iya betul. Bacalah nih. Saudara-saudara, memang iya, saya ngerti. Justru saya yang ngajarin ente, kok kamu yang paling ngajarin saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Karim. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk melakukan dalam dosa. Kan sudah diajarkan. Kamu pula yang dosa. Gimana loh, sih? Dosa itu sudah tak ada lagi, Cak Ayu. Iya, astagfirullahaladzim, ya Allah, jadi ya Karim. maksudmu di Kristen itu bebas buat dosa gitu. Iya. Lah iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Karim. Di Kristen itu mana coba? Bentar. Tolong tunjukkan kepada saya. Sabar. Tolong tunjukkan kepada saya. Tolong tunjukkan kepada saya untuk Kristen larangan Tuhan agar Kristen tidak berzina itu tertulis di mana? Ayo. Bentar. Silakan. Keluaran 20 ayat 14. Keluaran 20 itu untuk Kristen. Itu untuk Kristen. Iya. Gimana? Saya tunjukkan ayatnya, kamu nggak terima. Aduh, Saudara, kalau kamu itu cerdas, pintar, bukan ular beludak, tadi Paulus mengatakan kamu keluar dari kasih karunia kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kenapa kau lari ke Taurat? Itu satu. Yang kedua, Taurat itu adalah hukuman, aturan, hukum bagi Bani Israel, bukan bagi Kristen. Sementara yang saya tanya adalah untuk Kristen. Yang ketiga, dengar nih. Galatia 5 nomor 13, di situ tidak ada dosa. Oke, bentar. Tetapi janganlah kamu mempergunakan, sabar. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai ajaran Kristen itu ajaran sesat, gitu, ngajarin jahat. Di mana agama ngajarin jahat? Saudara Paulus yang mengatakan itu tadi di awal kok. Tidak ada ngajarkan jahat. Astagfirullahaladzim. Paulus semua agama. Kamu istirahat, saudara. Kamu istirahat. Host, diturunkan orang ini. Dia sudah mulai gila. Di mana agama tidak yang mengajarkan kesesatan? Loh, tadi di awal Paulus sudah mengakui kalian dijerat dengan kesesatan. Masih juga. Galatia 5 nomor 13 itu penipuan lembaga kalian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan ya layanilah seorang akan lain oleh kasih. Ada enggak? Dinda Ardiansa. Ada yang bisa buka kamera? Bang Ardi. Masih di jalan, Gurunda, izin. Masih di jalan. Ya. Ustadz Alip, udah. Sholatnya Ustadz Alip. Oji. Ustadz. Bang masih ibadah. Masih tidur. Iya. Enggak, Kores monitor. Galatia 5 itu teman-teman, Galatia 5 itu di data 13-nya terjemahannya sebenarnya gini.
Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk bebas merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kebebasan itu sebagai kesempatan untuk apa? Untuk daging, untuk fisik, untuk sifat kemanusiaan, untuk sifat keduniawian. Tidak ada dosa di situ. Jadi mereka ini orang-orang merdeka. Jadi larangan-larangan tadi itu, itu tadi yang saya katakan, mereka kalau masih mengharapkan larangan itu masih malu-malu melakukan jangan ini, jangan itu, mereka lepas dari kasih karunia dan sia-sia kematian Yesus Kristus. Mereka ini orang merdeka, teman-teman. Mereka ini adalah orang-orang merdeka. Mereka orang-orang yang tidak lagi dikenai hukuman, aturan, jangan begini, jangan begono. Kenapa? Karena mereka ini bukan hamba lagi. Mereka sudah menganggap diri mereka ini adalah Tuhan, alias anak Tuhan. Begitu saudara-saudara. Sulit juga ya kalau kita diskusi sama orang yang sudah dijerat dengan tipu daya. Mempertahankan kebodohan itu. Bukan kebodohan, mempertahankan untuk menjerat yang lain. Mereka mati-matian menipu dirinya sendiri, Gurunda. Iya. Mati-matian mereka. Nanti pas mati, panik mereka. Waktu sekarat panik mereka. Karena mereka nggak tahu bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher mereka sendiri. Dia pikir itulah kenapa nyaman. Iya, dia pikir nyaman gitu. Mati, nanti lu tahu Tuhan yang benar yang mana. Terbukti nanti di situ. Cuma udah telat waktunya. Napas lu susah, megap-megap itu berkata-kata. Muslim meninggal dalam senyuman, kalian meninggal karena tergagap-gagap. Minta, ya mak, saya hidup lagi sehari, mau masuk Islam. Saya mau mengaku yang Engkau adalah Tuhanku, ya Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusanmu, Nabi terakhir. Ya Allah, ya Allah. Nggak bisa, bre. Nggak bisa, bre. Wah, mana Gurunda? Kena, Gurunda kena. Wah, ini roomnya nggak anti rungkat? Anti rungkat, cuma tadi terlalu ini Gurundanya. Anti rungkat ini.